Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi nih bareng di IG Live Pasar Modal Syariah ya, sobat Pasar Modal Syariah. Insya Allah masih semangat sore-sore ini menjelang maghrib ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu jaga protokol kesehatan ya, karena memang saat ini masa saat ini masih cukup memprihatinkan ya teman-teman ya kalau lihat di luaran. Oke teman-teman, baik. Untuk sore ini kita akan membahas nih sesuatu hal yang cukup unik ya, tapi viral. Masih ada hubungannya dengan pasar modal syariah tentunya. Nah, itu tentang pengelolaan dana haji. Mungkin teman-teman juga sudah banyak mendengar beritanya ya, tentang pengelolaan dana haji ini, baik yang dari sumber-sumber yang terpercaya maupun yang tidak gitu ya. Memang seiring dengan pembatalan pemerintah untuk memberangkatkan haji tahun ini, eh, banyak spekulasi ya. Salah satunya misalnya dulu di awal-awal ya kita pernah dengar bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota ya gitu ya. Indonesia nggak dapat kuota dari Arab Saudi gitu kan. Atau ada juga yang bilang cuman ada 11 negara yang dapat kuota, Indonesia nggak termasuk. Nah, sampai hal ini memicu reaksi dari Duta Besar Arab Saudi waktu itu ya, pada tanggal 3 Juni lalu kalau nggak salah, memberikan klarifikasi bahwa berita-berita itu tidak benar. Gitu. Nah, kemudian isunya malah berkembang lagi nih. Mungkin gara-gara keuangan haji bermasalah nih. Nah, untuk itu kita coba mau klarifikasi nih. Bagaimana sih sebenarnya pengelolaan keuangan haji gitu ya? Istilahnya kita coba tahulah dari sumbernya langsung ya. Dan hari ini, sore ini, alhamdulillah kita sudah mendapat kesediaan untuk kolaborasi dengan BPKH RI ya, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Dan untuk sore ini alhamdulillah kita juga sudah berkesempatan hadir di forum kita ini Ibu Mutia Melina Damayanti. Beliau merupakan Kepala Divisi Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Untuk itu kita coba invite ya Ibu Mutia. Insya Allah sudah hadir bersama kita teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Mutia, apa kabar Ibu Mutia? Alhamdulillah baik Mas Arief. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat ya Ibu ya. Kami sangat terkesan sangat merasa kehormatan dari kami ya. Kehormatan dari kami BPKH bisa hadir langsung di sini, kolaborasi bersama kami untuk mengedukasi nih, mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan dan haji. Karena memang dengan seiring dengan pembatalan pemerintah terkait berangkatan jemaah haji tahun ini, banyak sekali isu yang beredar. Jadi kita coba meluruskan istilah pandangan teman-teman di sini di komunitas pengelola syariah terkait pengelolaan dana haji. Baik, Ibu Mutia, mungkin bisa diperkenalkan diri Ibu sebelum kita mulai diskusinya, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Mutia Melina Damayanti, sebagai Kepala Divisi Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas. Saya mulai join di BPKH sejak tahun 2018 akhir ya, berarti kalau tahun 2021 ini udah mau 3 tahun. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pasar Modal Syariah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan mengenai bagaimana sih pengelolaan dana haji di BPKH gitu. Karena kan memang sekarang lagi lumayan ramai ya pembahasannya gitu. Ada yang Iya, udah benar pemahamannya, tapi banyak juga yang belum gitu. Kita berharap dengan diskusi sore hari ini dengan Mas Arief bisa membawa pemahaman yang tepat gitu ya mengenai pengelolaan dana haji Indonesia seperti iya. itu.
Baik, mudah-mudahan Ibu ya, mudah-mudahan teman-teman di sini setelah diskusi ini nanti tercerahkan ya Ibu ya terkait bagaimana sih pengelolaan dana haji di Indonesia ini seperti itu ya Ibu ya. Nah mungkin gini Ibu, sebelum kita masuk ke situ ya Ibu ya, mungkin banyak teman-teman juga yang baru kenal nih dengan yang namanya BPKH. Kalau dulu kan dana haji itu tidak dikelola secara mandiri ya Ibu, dalam satu lembaga tersendiri ya. Nah sekarang ada namanya BPKH. Nah mungkin bisa dijelaskan Ibu apa sih itu BPKH Bu Mutia? Oke, jadi BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Definisi keuangan haji itu sendiri adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang bisa dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan dan hak dan kewajiban itu sendiri. Kita mengelola keuangan haji ini berasaskan prinsip syariah, hati-hati, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Kami mengelola keuangan haji ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan juga efisiensi penggunaan BPIH dan juga manfaat bagi kemaslahatan umat Islam khususnya jemaah haji Indonesia gitu Mas Arief. Oh, baik Ibu. Kalau tugas dan fungsinya itu sendiri Bu, kalau nggak salah dasar undang-undangnya tahun nomor 34 tahun Nomor 34 2014 tahun ya, betul ya. 2018 betul. 2018 maaf, tahun undang-undang nomor Eh 34 tahun 2014 sorry 2014 betul ya. 2014. Ya, tentang pengelolaan keuangan haji ya Ibu ya. Nah, kalau amanat itu sendiri yang diberikan kepada BPKH ya Ibu ya, tugas dan fungsinya itu BPKH itu sendiri seperti apa sih Ibu ya? Jadi tugas BPKH itu mengelola keuangan haji ya. Keuangan haji itu meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, juga ada kalau udah kita terima, kita kembangkan, kita keluarkan, kita harus mempertanggungjawabkan kan ya Mas Arief ya. Adapun Mm-mm. fungsinya kita mulai dari merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, juga pelaporan dan pertanggungjawaban dari tiga itu tadi, dari penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran itu. Jadi kita dari mulai merencanakan, melaksanakan, terus pengendalian, juga pelaporan dan pertanggungjawaban. Gitu. Oke, jadi dari mulai perencanaan, gitu, pengembangannya sampai pelaporannya Ibu ya, itu di Betul. BPKH semua untuk tentang pengelolaan haji ini ya Ibu ya. Gitu. Sekarang juga kalau saya dengar ya Ibu ya, apa BPKH juga mengampanyekan terkait dengan Ayo Haji Muda gitu ya Ibu ya. Ya betul betul. Itu maksudnya seperti apa sih Bu? Apa kita berangkat hajinya muda atau gimana gitu? Atau kita rencanakan keuangan haji selagi muda atau gimana Ibu? Boleh dijelaskan nggak sih Ibu terkait kampanye Ya. seperti itu? Oke. Jadi gerakan Ayo Haji Muda ini sebetulnya inisiasi dari bidang dari BPKH ini kan terdiri dari ada 7 bidang ya Mas ya, bidang-bidang yang tentunya saling sinergi dan kerjasama untuk kemaslahatan umat Islam khususnya jemaah haji ya. Ini sebetulnya ajakan sih untuk mendaftar haji, ayo dong kita daftar haji lebih awal gitu, apalagi kalau sudah ada kemampuan untuk itu gitu. Awalnya gerakannya cuma satu segmen nih Mas, haji usia muda aja. Lalu belakangan ada 3 nih. Yang pertama haji usia dini atau kita nyebutnya haji udin ya biar lebih ear catching gitu. Jadi kalau haji Oke. usia dini nanti minimal itu bisa daftar di usia 6 tahun. Kalau sekarang kan baru usia 12 tahun ya yang bisa daftar gitu. Yang kedua adalah haji usia muda, itu segmennya itu dewasa muda sih, mulai dari siswa SMA, mahasiswa, juga karyawan yang baru-baru masuk deh, yang masih fresh-fresh gitu ya. Yang ketiga adalah haji eksekutif, ini segmennya orang tua yang usianya sudah mapan gitu, sekitar 40 sampai 45 tahun ke atas, mungkin baru terpikir atau baru sempat untuk daftar haji gitu. Nanti kita diarahkan untuk mendaftar haji ke haji khusus gitu, karena biasanya mereka punya ada berkelebihan ya dibanding haji reguler gitu. Antriannya juga lebih pendek, sekitar 5 tahun, nggak sampai belasan atau puluhan tahun gitu. Mungkin kalau boleh cerita sedikit ya, saya Boleh, juga boleh. termasuk Silakan, Bu. ini Mas Arief, golongan yang mau haji muda gitu, mau berangkat hajinya pas masih muda. Oh, Jadi gitu saya ya. udah daftar haji itu dari tahun 2012, 9 tahun yang lalu ya. Hmm. Harusnya berangkat di tahun 2020. Qadarullah ada pandemi, nggak jadi berangkat tuh tahun lalu. Ternyata tahun ini juga belum selesai pandeminya, jadi belum bisa berangkat juga. Cuma kita ini ya, sebagai umat muslim kita yakin ketetapan Allah itu yang paling baik ya Mas ya. Jadi insya Allah ada Ya. hikmahnya.
ya pasti semua muslim itu punya lah cita-cita untuk berangkat haji gitu. Pasti ultimate goalnya salah satu muslim tuh pengen haji, pengen doa di depan Ka'bah gitu ya. Kalau ketika haji tidak jadi dilaksanakan, saya yakin pasti rasa sedih itu ada sih. Cuman ya itu tadi, kita berkeyakinan ketetapan Allah itu yang paling baik. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi udah segera Segera hilang gitu ya. berlalu ya. Jadi tahun depan jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia bisa berangkat haji dengan normal lagi. Iya, baik-baik Bu. Nah, tadi Ibu juga kan calon haji nih Bu ya, istilahnya ya, yang istilahnya terpending juga ya, ikut karena dampak dari pembatalan pemberangkatan jemaah haji itu. Nah, Bu, boleh nggak sih sharing bagaimana sih cara mendaftar haji itu sendiri, Bu? Mungkin teman-teman juga ada yang ikut program gitu ya, program haji muda atau mungkin atau haji udin buat teman-teman yang punya anak kayak gitu ya. Boleh diceritakan Ibu? Jadi mungkin ini saya secara singkat aja ya Mas ya. Ya. Jadi kalau kita mau daftar haji ini kita nomor satu kita harus buka tabungan haji di bank-bank syariah mana saja yang melayani pendaftaran haji reguler atau khusus ya. Saya yakin hampir di semua bank syariah punya ya layanan ini gitu. Dengan jumlah setoran awal untuk haji reguler itu kita setor 25 juta rupiah untuk dapat porsi haji. Nanti kita akan dapat nomor rekening, terus nanti nomor daftar. Nomor daftarnya akan dinotifikasi oleh bank, lalu setelah itu calon jemaahnya daftar ke Kemenak. Nanti di Kemenak akan dilakukan entry biodata dan biometrik ke database Siskohat ya. Dan nanti akan keluar tuh yang namanya nomor porsi haji. Nanti calon jemaah akan dapat tanda bukti daftar tuh udah official nih kita jadi calon jemaah haji, dan nanti tinggal nunggu kapan berangkatnya sesuai dengan jadwal gitu. Nanti semakin mudah daftarnya, semakin mudah juga berangkatnya. Iya, karena nunggu antriannya Ibu ya. Dan kalau nggak salah, ya kalau nggak salah, ya silakan Ibu. Mau nanya sih, Mas Arief udah daftar haji atau belum nih? Alhamdulillah Ibu. Dan alhamdulillah juga sekarang dimudahkan dengan sistem ya Bu ya. Misalnya kalaupun kita cek seberapa lama lagi sih berangkat kita, apakah mundur atau maju gitu ya. Itu sebenarnya sudah bisa dicek secara online ya Ibu ya. Betul, betul, betul. Jadi teman-teman yang mau daftar haji muda ya, insya Allah bisa mulai nabung dulu ya Ibu ya, kalaupun belum Ya, punya cash betul. 25 juta ya. Ada cashnya Karena bisa nabung lumayan, dulu. ya kayak lumayan berat karena sudah banyak instrumen-instrumen baik itu di perbankan atau di pasar modal syariah itu istilahnya yang mendukung teman-teman untuk menabung untuk apa istilahnya mendapatkan dunia Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Nah Ibu, kalau terkait pembatalan pemberangkatan tahun haji tahun ini sendiri, Ibu, kira-kira kenapa sih Ibu ya? Kok pemerintah membatalkan gitu kan? Kalau sekarang isunya kan sangat liar ya Bu ya. Jangan-jangan ya gitu ya. Dananya ini dipakai buat bangun infrastruktur semua gitu, atau jangan-jangan pemerintah punya apalah gitu kan, punya tanggungan atau segala macam. Boleh diceritakan nggak sih Ibu kenapa kira-kira ada pembatalan ini? Oke, ini memang isu yang bikin rame ya kemarin ya, sempat heboh banget. Nah, kemarin berdasarkan KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021, itu pemerintah sudah melalui Kemenak RI sudah resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini ya Mas ya. Nah, alasan utamanya itu sebenarnya karena aspek kesehatan dan juga keselamatan jamaah haji sih gitu Mas, karena masih ada pandemi COVID gitu. Jadi dan bukan negara kita saja ya yang karena alasan pandemi itu ya. Arab Saudi sendiri kan terbukti kemudian mengumumkan bahwa kuota haji itu hanya sekitar 60.000 ya kalau nggak salah ya, dan itu hanya untuk domestik mereka gitu, baik untuk warga negara Saudi maupun ekspatriat yang memang domisilinya sudah di sana gitu. Jadi kami tegaskan bahwa pembatalan haji itu bukan karena utang Indonesia. Indonesia tuh nggak ada utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji ya. Dana haji juga bisa diambil nih kalau dana haji yang mungkin belum bisa berangkat tahun 2021, kalau ada pertimbangan untuk mengambil itu bisa diambil gitu. Jadi memang istilahnya berita tentang adanya apa istilahnya kayak penundaan pembayaran atau utang gitu ya, layanan akomodasi haji jamaah Indonesia itu tidak benar ya, berita seperti itu ya.
Tidak ada. Kembali lagi seperti yang juga sudah ditegaskan oleh Kepala BPKH, Bapak Anggito Hmm. Abimanyu, ya tidak ada ya. Di dalam laporan keuangan BPKH sampai dengan laporan keuangan 2020, itu tidak ada catatan hutang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi. Laporan keuangan kami sendiri juga bisa dicek ya di bpkh.go.id, itu bisa dibuka websitenya, bisa kita baca gitu, informasinya terbuka. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang masih ragu dengan pengelolaan keuangan haji bisa lihat ya, bisa lihat laporan keuangan BPKH ya Ibu ya. Bisa cek di websitenya bpkh.or.id kan ya Ibu ya. Baik Ibu. Kalau BPKH sendiri sebenarnya mengalami kesulitan keuangan nggak sih Bu? Kalau gagal investasi sendiri gitu. Ini lagi-lagi harus kami tegaskan bahwa alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada Hmm. kesulitan, tidak ada kegagalan dalam investasi gitu. Tahun lalu, tahun 2020, BPKH itu membukukan surplus keuangan sekitar di atas 5 triliun gitu. Dana kelolaan kami juga tumbuh 15%, terakhir sekitar bulan April 2021, posisi aset under management atau dana kelolaan kami itu sudah mencapai kurang lebih 150 triliun gitu. Ini semua bisa dilihat di laporan keuangan BPKH tahun 2020 yang masih dalam proses audit sih. Untuk yang sudah diaudit itu tahun 2018 dan 2019. Oke, diaudit oleh BPKH ya Ibu ya. Jadi bisa Oleh dicek lah ya. BPK, BPK sorry. BPK, Badan BPKH BPK. Pemeriksa Keuangan Republik Badan Pemeriksa Indonesia. Keuangan. Beda HI. Beda satu huruf ya. Beda satu huruf. Di audit oleh BPK ya Ibu ya, yang untuk tahun 2018 dan 2019 dan untuk 2020 Betul. masih dalam proses ya Ibu Dalam ya. proses audit. Ya. Uh, Kalau berita-berita terkait ini Ibu ya, istilahnya dana haji digunakan untuk pendanaan pembiayaan infrastruktur. Nah itu seperti apa Ibu tanggapan dari BPK sendiri terhadap apa isu-isu tersebut? Oke, baik. Tadi yang sudah saya kemukakan sebelumnya, profil keuangan yang kami kelola saat ini sekitar 150 triliun itu sebesar 33%-nya atau kurang lebih setara 50 triliun itu kami tempatkan di penempatan deposito di bank-bank syariah. Sementara sisanya kurang lebih sekitar 67% atau nominalnya kurang lebih setara 100 triliun itu ditempatkan di instrumen-instrumen investasi. Kita tidak ada pembiayaan infrastruktur secara langsung ya. Alokasi investasi di luar penempatan yang tadi deposito itu kita tujukan untuk investasi yang resikonya low to moderate gitu Mas. Jadi memang sebagian besar dalam bentuk surat berharga. Sebagian besar dari surat berharga itu dalam bentuk SBSN ya, surat berharga syariah negara. Lalu ada lagi di suku korporasi yang ratingnya itu rata-rata semuanya investment grade. Definisi investment grade itu adalah dia punya memiliki kemampuan ya, sudah dianalisa oleh lembaga pemeringkat bahwa si perusahaan ini, emiten ini punya kemampuan untuk melakukan pengembalian investasi gitu. Lalu sisanya yang ketiga porsinya memang masih kecil sih, ada dalam bentuk reksadana penyertaan terbatas dengan underlying-nya sukuk yang membiayai UMKM syariah gitu Mas. Nah untuk SBSN ini kalau di dunia investasi kita kenal ada yang namanya sovereign risk ya, atau dia tuh setara dengan resiko negara gitu, artinya aman sih, aman. Untuk underlying suku korporasi sendiri juga tidak ada yang untuk infrastruktur gitu, rata-rata kalau yang di kami itu untuk modal kerja. Contohnya ada salah satu emiten bank ya, UUS gitu, dia adalah untuk pembiayaan syariahnya dia gitu. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi memang karena profil investasinya itu low to moderate ya Ibu ya. Betul. Jadi cenderung memang dana-dana kelolaan yang dikelola BPKH ini diinvestasikan di portofolio yang insya Allah lebih aman ya Ibu ya. Gitu ya. Ya, ya. Baik Ibu. Selain dalam bentuk surat berharga, kita ada juga sih dalam bentuk investasi langsung dan lainnya, itu yang kerjasama dengan perbankan syariah yang melalui namanya instrumennya PYD, pembiayaan yang diberikan, dan juga ada investasi luar negeri nih melalui APIF atau Aquaf Properties Investment Fund, itu dari ISDB ya, tapi memang porsinya bisa dibilang masih kecil sih gitu. Memang porsi terbesar masih dalam bentuk surat berharga kalau untuk investasi. Oh, jadi memang sudah ada investasi istilahnya yang di luar negeri ya Ibu ya? Ada. Ya. Islamic Trade Finance.
corporation dan Istilahnya Aqua Properties Investment Fund. oke, baik. Baik, nah itu kalau boleh tahu yang untuk di luar negeri itu istilahnya dana kelolaan yang diinvestasikan itu proyeknya untuk proyek-proyek apa Ibu ya? Eh, itu kerjasamanya dengan ISDB sih Mas. Cuma memang kalau dari sisi percentage memang masih dibilang kecil ya, sekitar 0,0 sekian persen sih. Gitu. Oke, oke, baik. Ya pastinya pengelolaannya pun sesuai dengan prinsip syariah ya Ibu ya. Gitu ya. Betul, semua investasi kami harus akadnya itu harus syariah ya, tidak boleh menggunakan skema-skema ribawi. Semua surat berharga yang kami investasikan itu juga ada endorsement dari tim ahli syariah gitu. Jadi udah harus keluar opini syariahnya dulu gitu. Oke, baik. Baik Ibu, kalau BPKH ini ketika mengelola dana haji, sebagaimana mungkin entitas atau lembaga pengelola investasi lainnya pasti ada yang namanya arah investasi ya Ibu ya, gitu ya, arah investasi. Nah, kalau boleh tahu, kalau sesuai dengan aturannya ya Ibu ya, gitu. Kalau di BPKH ini bagaimana sih bentuk dan batasan investasi di BPKH itu sendiri? Bentuknya, maksudnya investasinya seperti apa, kemudian batasannya berapa persen? Mungkin secara peraturan sudah ada Ibu ya. Oh ya, jadi untuk itu tadi ya pembagiannya itu kami dari total AUM itu diatur 30% itu dalam bentuk penempatan deposito di bank-bank syariah, 70%-nya itu dalam bentuk investasi. Investasi itu juga ada langsung lainnya, ada investasi dalam emas juga. Emas kami boleh berinvestasi dalam dua bentuk ya. Yang pertama itu investasi emas batangan, yang kedua dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK. Kalau untuk emas maksimum 5%, sedangkan untuk surat berharga itu tidak ada batasannya. Jadi kalau belum bisa diserap di investasi langsung lainnya atau emas, maka masih masuk ke surat berharga seperti itu. Tapi memang untuk investasi emas saat ini masih dalam proses kajian. Kan saya sebagai pihak internal ya bisa dibilang yang daily gitu, day to day, hari ke hari kita memantau dari mulai usulan investasi, memantau persetujuannya udah sampai mana, sampai settlementnya. Kita merasakan betul ya GCG-nya para pimpinan gitu, baik dari mulai badan pelaksana sampai dewan pengawas gitu. Jadi benar-benar semua usulan investasi itu dikaji risk dan return-nya gitu. Apakah resikonya itu bisa kita serap gitu, jangan sampai kita mengharap return yang terlalu tinggi tapi sebenarnya resikonya juga tinggi gitu. Benar-benar sangat komprehensif sekali sih kajian atas usulan investasi kami gitu. Baik. Ada apa tadi surat berharga ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman pelan-pelan ya saya coba sebutkan lagi, bisa melalui surat berharga, kemudian investasi emas ya Ibu tadi ya. Investasi langsung lainnya dan emas. Oke, langsung lainnya dan emas. Nah, ini menarik nih Bu nih, investasi langsung ya Ibu ya. Mungkin ini nih yang apa istilahnya yang ada di benak masyarakat yang jangan investasi langsung ini, yang itu yang tadi sih buat infrastruktur itu sendiri. Nah, boleh nggak Ibu dijelaskan konsep investasi langsung itu seperti apa ya? Gitu. Investasi langsung. Investasi langsung itu kita bisa lakukan di beberapa cara ya. Ada bisa penyertaan langsung, bisa juga contohnya itu kalau misalnya penyertaan langsung kita bisa juga investasi dalam bentuk tanah dan bangunan. Ini misalnya kita beli properti, kita diperbolehkan gitu ya. Lalu penyertaan saham di perusahaan yang perusahaan tertutup gitu, artinya non TBK seperti itu antara lain. Tapi memang untuk saat ini langsung dan lainnya itu masih dalam bentuk tadi sih Mas, PYD tadi, pinjaman yang diberikan kepada bank syariah. Modelnya ya mirip-mirip kayak kita mengasih pembiayaan sih kepada bank gitu. Untuk modal kerja mereka tentunya dengan akad syariah. Oke, baik. Jadi meskipun memang dimungkinkan ya secara peraturan ya Bu ya, melakukan investasi langsung seperti itu, penetapan segala macam, tapi prakteknya saat ini belum sampai ke sana ya Ibu ya, baru sampai tadi ya. Betul. Baik, oke. Kalau
Oh ya, kalau misalnya untuk ini ya, apa namanya, penempatan-penempatan itu kan sebenarnya yang dikelola itu kan dana masyarakat ya, dana masyarakat yang misalnya sudah dibayar untuk porsi haji ya Ibu ya. Nah itu ada nggak sih istilahnya izin dari masyarakat itu Mhm. sendiri ketika BPKH mengelola dana? Gitu. Betul, ada ya, ada izin, izinnya itu dalam bentuk surat kuasa yang menggunakan Mhm. akad wakalah dari jemaah haji kepada BPKH sebagai, wakil yang sah dari jemaah, untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkannya itu untuk, keperluan, penyelenggaraan ibadah haji gitu. Ini sebenarnya bisa dicek juga ada di websitenya BPKH, di frequent asked question ya, hal-hal yang biasa Mhm. ditanyakan gitu. Bisa kita cek di bpkh.go.id, di situ ada semacam infografisnya Mas. Jadi memang ketika ada jemaah mau daftar itu harus tanda tangan itu, kalau enggak maka tidak bisa Oh, melakukan gitu. pendaftaran, nggak bisa menyetorkan setoran awalnya gitu. Jadi intinya ketika kita istilahnya menyetor itu kan biasanya kan di bank syariah ya Ibu ya. Kalau saya Ya, nih pribadi kan di bank syariah nih ya. Store misalnya dana haji gitu ya, untuk mendapatkan porsi itu sebenarnya dokumen dari dokumen-dokumen yang diberikan itu sudah termasuk dokumen wakalah itu sendiri ya Ibu ya, untuk ya, mengumpulkan dana saya untuk dikelola oleh BPKH seperti itu Ibu. ya betul. Kalau jemaah hajinya nggak ngisi dan tidak menandatangani itu maka tidak bisa menyetorkan BPIH atau BPIH khusus Hmm, gitu. oke. Ini syarat dia juga salah satu syarat dalam pembukaan rekening tabungan jemaah haji. Itu dia dasar undang-undangnya adalah PP nomor 5 tahun 2018. Oke, berarti untuk teman-teman yang masih ragu, coba nanti ya kalau misalnya mau istilahnya mau daftar lah, gitu kan, coba daftar, sudah punya rezeki lebih, daftar untuk porsi haji, bisa dicek ya dokumennya ya, pasti ada dokumen untuk apa istilahnya wakalah itu ya Bu ya, untuk mewakilkan dana kita dikelola oleh BPKH, seperti itu ya Bu Iya, Mutia ya. betul, betul. Baik. Nah kalau untuk penempatan di bank sendiri ya Ibu ya, dana haji ini kan besar ya. Itu apakah istilahnya dijamin PS ya Ibu ya, untuk penjamin simpanan? Oh iya iya, dijamin. Jadi dana haji milik jemaah itu dijamin oleh LPS ya atau Lembaga Penjamin Simpanan. Itu jadi dia terlindungi dari gagal bayar. Jadi perlindungannya itu per nasabah itu 2 miliar 2 miliar per nasabah per bank. Sementara kan setoran haji kan 25 juta rupiah ya, artinya dia masuk dalam nominal di bawah 2 miliar gitu. Jadi insya Allah terlindung dari gagal bayar gitu. Oh jadi dihitungnya per nasabah ya Ibu ya. Ya, betul. Jadi kalau ada Oke. tulisan itu akun di rekening BPKH QQ jemaah itu Hmm. masuk yang apa ada yang dijamin oleh LPS gitu. Oke. Kita kan istilahnya mikirnya, Pak, kita kan dana kita di pooling nih gitu jadi besar gitu Heeh. ya, berapa Di triliun atas tadi 2 miliar sebelumnya. gitu ya, heeh, nggak masuk jaminan. Padahal sebenarnya masuk karena ngitungnya Padahal per sebenarnya heeh. karena hitungnya per akun nasabah itu sendiri yang Betul, mendaftar ya betul. Ibu ya gitu. Jadi tidak usah khawatir ketika kita menyetorkan istilahnya dana untuk apa namanya porsi haji itu ya yang 25 juta itu insya Allah ketika ada sesuatu terhadap banknya gitu ya mungkin Mm-mm. itu dananya itu masih dijamin oleh LPS seperti itu ya Ibu ya Betul, kira-kira ya. betul, betul. Baik, kalau untuk dana lunas tunda jemaah haji ya Ibu ya, kalau nggak salah namanya ya, dana lunas tunda jemaah itu mendapatkan manfaat nggak sih Bu, nilai manfaat gitu buat Oh iya, nasabahnya? dapat Mas Arief. Jadi jemaah itu mendapatkan nilai manfaat dari dana lunas pada tahun 2020 dan 2021. Ini bisa dicek juga nih di apa namanya linknya itu va.bpkh.go.id ya. VA-nya itu virtual account-nya. Kami memang menyarankan kepada para jemaah untuk masing-masing ngecek nih nomornya itu. Saya juga udah cek kemarin aman nih, ada Hmm. mana ya? Jadi setoran awal yang 25 juta sama nilai manfaatnya itu dari tahun 2018 itu ada. Jadi jangan khawatir ya. Nanti tampilannya itu kalau untuk jemaah tunggu ada setoran awalnya 25 juta, lalu ada nilai manfaat 2018, 2019, 2020. Sedangkan untuk yang jemaah lunas itu ada setoran awal, setoran lunasnya berapa sama nilai manfaatnya, terus total nilainya berapa itu kita bisa lihat. Oh jadi memang transparan sekali ya Bu ya istilahnya Betul, ya. betul. Oke oke. Jadi memang dana-dana yang
disimpan atau dikelola itu nasabah pun bisa, jemaah pun calon jemaah haji pun bisa Bisa. mendapatkan manfaat dari situ ya Ibu ya, porsinya gitu. Iya, kami menyarankan setiap jamaah untuk mengecek sih, mungkin untuk jamaah yang udah sepuh-sepuh gitu ya, bisa dibantu oleh anggota keluarganya untuk ngecekin gitu. Oke, baik. Eh, Kalau untuk audit tadi ya, audit BPKH, BPK sorry Bu, BPKH lagi kan, BPK dan BPKH agak tipis. Jadi kalau untuk audit BPKH itu sendiri, itu sejauh apa sih Bu audit BPK terhadap BPKH gitu ya? Apakah hanya laporan keuangan saja atau memang ada audit administrasi yang lain yang harus dipenuhi seperti itu? Jadi laporan BPKH itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Hmm. ya, BPKRI. Nah, untuk laporan keuangan kita yang tahun 2018 dan 2019 itu sudah ada, sudah selesai diaudit dengan opini WTP. WTP itu apa sih? Wajar tanpa pengecualian ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tidak berasal dari dunia keuangan gitu, mungkin WTP itu artinya apa sih? Artinya itu laporan keuangan kami yang sudah diperiksa oleh BPK itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dari posisi keuangannya, hasil usahanya, arus kasnya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau kemarin ada yang mempertanyakan audit dong, audit ininya laporan keuangannya, memang sudah diaudit oleh BPK gitu ya. Dan insya Allah untuk yang tahun 2020 dalam proses sedang dalam proses audit gitu. Baik Ibu. Jadi istilahnya sama seperti lembaga pemerintahan pada umumnya ya Ibu ya. Betul, betul. Laporan keuangan BPKH ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ya Ibu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pengawasannya juga langsung dari lembaga negara juga Ibu ya, karena Ya. sama-sama lembaga negara diawasi oleh lembaga negara. Kemudian Ibu kalau untuk tadi ya istilahnya kalau ada jemaah yang ingin refund istilahnya, refund. Oke. Nah itu eh, prosedurnya seperti apa sih Ibu? Oke, jadi dana setoran awal dan pelunasan itu bisa ya ditarik oleh calon jemaah haji yang mungkin karena satu dan lain hal mau ditarik ya dananya gitu. Eh, Syarat pembatalannya itu yang pertama ada surat pengajuan pembatalan dari calon jemaah dan pernyataan bermaterai. Lalu fotokopi KTP sih standar, fotokopi buku tabungannya sama surat rekomendasi dari kantor Kemenak setempat. Itu prosesnya dilakukan oleh Kan Kemenak Kabupaten atau Kota Madya, terus nanti dikirim ke Kemenak Pusat dan BPKH, kemudian diproses ya kurang lebih 3 sampai 5 hari, nanti dananya akan masuk ke rekening jemaah haji. Tapi kami harus menginformasikan juga kalau misalnya setoran awal maupun dana pelunasannya ditarik, itu berarti kalau misalnya jemaahnya mau berhaji lagi harus ngantri dari awal lagi. Mungkin analoginya mirip kayak kalau kita ngantri gitu ya, ngantri mau Oke. di kasir gitu. Kalau kita keluar antrian, mau nyari apa dulu ketinggalan, begitu mau bayar ya kita harus antri dari awal lagi gitu. Iya, iya, iya. Jadi istilahnya kalau di refund ketika kita mau masuk lagi ya harus ikutin antrian yang sudah ada ya Ibu ya gitu ya. Betul. Baik, ketika kita refund itu sendiri Ibu ya, dana yang diperoleh oleh calon haji itu ya, itu apakah hanya dana pokoknya aja atau karena dananya udah dikelola ya misalnya sudah berapa tahun ya, misalnya itu apakah yang didapatkan nanti hanya pokoknya atau termasuk imbal hasilnya yang sudah dikelola itu sendiri itu. Oke. Jadi dana yang ditarik itu ada tiga sih. Yang pertama dana setoran awal yang disetorkan di awal dulu itu, lalu setoran pelunasan. Ini sih khusus untuk tentunya untuk jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan sesuai keputusan pemerintah ya. Misalnya dia kemarin harusnya itu jadwalnya 2021, lalu dia sudah melunasi, ternyata nggak jadi berangkat, berarti kan ada setoran pelunasan tuh. Itu juga bisa diambil. Lalu dana virtual account itu juga nilai manfaat atau imbal hasil dari pengelolaan dana haji itu bisa diambil. Jadi setoran awal, setoran pelunasan, sama dana virtual account-nya gitu Mas Arief. Oke. Nah, kalau untuk instrumen-instrumen sendiri Ibu yang tidak boleh ya istilahnya BPKH nggak boleh berinvestasi di portofolio itu ada nggak sih Bu, diatur nggak sih di peraturan pemerintah atau semacam peraturan BPKH gitu, itu ada diatur nggak sih Bu gitu? Oke, jadi sesuai dengan
yang diatur dalam undang-undang, kami harus mengelola dana haji ini baik dalam bentuk penempatan maupun investasi itu secara syariah ya Mas ya. Jadi kalau kita investasi ya katakannya harus syariah. Kalau kita naruh di deposito juga nggak boleh di bank konvensional dengan akad konvensional gitu. Harus akadnya syariah. Secara umum kalau syariah kan berarti tidak menyelisihi prinsip-prinsip ya, kayak tidak boleh invest di perusahaan yang bergerak di mungkin jasa keuangannya yang ribawi gitu ya, yang konvensional. Juga pastinya nggak boleh invest di minuman keras, hal-hal seperti itu sih. Eh, dan untuk semua suku korporasi maupun SBSN itu semua sudah ada endorsement dari DSN maupun tim ahli syariahnya gitu. Oke, jadi memang sudah ditentukan ya Ibu ya, istilahnya bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh BPKH itu harus sesuai dengan prinsip syariah ya Ibu ya. Jika dia keluar, Iya, berarti betul. itu misalnya nggak boleh, sampai udah ada batasan di situ ya Ibu ya. Iya, betul. Baik, kalau di surat berharga sendiri ya Bu ya tadi ya, kita kembali ke instrumen investasi tadi ya, surat berharga. Surat berharga apa saja sih yang bisa istilahnya dijadikan portofolio investasi oleh BPK? Oke, surat berharga itu ada beberapa ya yang bisa kita masuk. Yang pertama itu tadi SBSN yang sudah disebutkan sebelumnya, surat berharga syariah negara. Juga, oh ya ada SDHI nih, Sukuk Dana Haji Indonesia. Ya, dia tuh dari namanya aja sudah jelas ya, dia adalah untuk sarana dan prasarana layanan haji gitu. Dia karakteristiknya, akadnya adalah al-ijarah al-khadamat, artinya dia tuh spesifik untuk pelayanan Mas, untuk keagamaan, KUA, embarkasi haji dan lain-lain. Underlying-nya tuh jasa layanan haji gitu ya. Cuma dia memang non tradable, nggak bisa diperdagangkan. Sementara kalau SBSN bisa diperdagangkan, diperjualbelikan gitu. Lalu yang kedua adalah suku korporasi dengan kalau syarat internal kita itu minimal ratingnya adalah single A minus. Sementara kategori investment grade itu sebenarnya dari triple B itu udah masuk investment grade. Cuma untuk kehati-hatian kita batas bawah kita tuh bukan triple B tapi single A. Jadi walaupun triple B masuk investment grade, kita nggak bisa karena aturan internal kita minimum ratingnya emiten itu harus single A. Dan sebagian besar memang triple A ya. Triple A itu kalau dari lembaga pemeringkatan itu artinya kemampuan dia untuk mengembalikan investasi itu superior bahasanya. Jadi insya Allah baliklah gitu. Jadi istilahnya resikonya cukup termitigasi ya Ibu ya, gitu ya. Betul. Kalau surat berharga seperti surat berharga Bank Indonesia Ibu itu bisa nggak sih kira-kira BPK masuk ke situ gitu? Eh eh, Kalau ada akadnya yang syariah bisa sih, karena kayak Bisa. kayak apa suku korporasi itu kan sebenarnya kalau yang konvennya obligasi gitu ya. Tapi jadi yang mengeluarkan emiten kayak PLN, CIMB Niaga, SMI gitu. Cuman biasanya mereka mengeluarkan dua tuh, satu obligasi yang konven, satu yang sukuk. Itu kurang lebih adalah semacam surat hutang gitu. Cuma bedanya kalau yang syariah itu ada underlying-nya. Kita nggak boleh nih masuk ke obligasi, kita harus masuknya ke sukuk yang akadnya syariah gitu. Jadi Sebenarnya yang harus salah satu tantangan khususnya di divisi saya juga nih kan, ya. divisi surat berharga lainnya ya Mas ya. Nah ini saya mau tanyakan tantangan terbesar seperti apa sih? Tantangannya itu pasti dari risk dan return gitu. Di satu sisi surat berharga lainnya itu memang adalah alternatif investment. Produk-produknya tuh kayak KIK EBA, DIRE, DINFRA yang memang di market tuh relatif jumlahnya lebih sedikit ya dibanding SBSN maupun suku korporasi gitu. Tapi memang dia memberikan return yang lebih kompetitif gitu. Challenge utamanya kami itu adalah yaitu balancing risk dan returnnya gitu. Apakah resikonya sepadan, apakah returnnya sepadan dengan resikonya gitu. Memang ada beberapa instrumen yang memberikan return yang tinggi, tapi kalau resikonya juga besar, pasti dari manajemen risiko, dari komite dewan pengawas itu biasanya tidak merekomendasikan gitu. Harus yang resikonya bisa kami serap.
Jadi tantangannya itu sih kita harus mengeksplor instrumen-instrumen alternatif investment ini mana nih yang bisa kita masuk di dalamnya gitu. Ketika banyak sih yang memberi masukan, kenapa tidak invest di sini, kenapa nggak invest di yang akomodasi haji gitu. Itu kami pun tidak hanya tidak berdiam diri gitu ya, di dalam kami menggali gitu mana apakah bisa masuk ke sini apa ke sini, dan banyak juga proposal yang udah kita bikin gitu, pengajuan kita approach, udah bikin perhitungannya, ketika kami usulkan ternyata tidak direkomendasikan gitu. Jadi kalau nggak direkomendasikan ya sudah, berarti memang risikonya dianggap tinggi nih, ya udah kita cari deh yang lain yang returnnya oke, risikonya juga oke. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk instrumen lainnya Ibu ya, misalnya kayak yang lebih eh, apa namanya, lebih resikonya lebih agak tinggi gitu ya, kayak Saham saham ya, gitu. Itu saham. dimungkinkan atau gimana Ibu secara peraturan? Saham secara peraturan boleh, dia kategorinya masuk surat berharga yang diperbolehkan secara di peraturan PP maupun peraturan internal kami boleh gitu. Cuman sampai saat ini karena dia sangat volatile ya, dan dia kan pembukuannya mark to market istilahnya. Ketika dia tinggi, dia pencatatannya ya kita mendapat keuntungan gitu. Tapi ketika dia rugi, kita juga akan dicatatkan mendapatkan kerugian, walaupun saham itu kan memang sifatnya volatile, dan investor itu biasanya orientasinya jangka panjang gitu ya. Tapi tetap aja ketika itu dia posisinya ketika dilaporkan lagi rugi gitu, maka kita akan dicatat seolah-olah rugi, dan hal ini yang masih kita belum kita masih cari solusinya seperti apa supaya bisa invest di instrumen-instrumen yang kita dibolehkan tapi secara pengelolaannya juga prudent gitu. Oke, jadi secara aturan memang sebenarnya boleh ya Ibu ya. Dan asal sahamnya saham syariah ya Ibu ya yang masuk Betul, daftar. saham syariah ya. Ini pokoknya yang saya omongin dari tadi instrumennya semuanya akadnya syariah, nggak ada yang konven. Baik. Iya, Oh, jadi dan ini Mas, di internal kami di BPKH juga ada pasal 53, itu pasal tanggung renteng ya, artinya ketika ada kerugian yang disebabkan oleh ketika ada kerugian dalam investasi katakanlah gitu ya, maka pasal tanggung renteng ini mengikat manajemen kami gitu, harus apa ya istilahnya, harus mengganti kerugian tersebut, kurang lebih seperti itu. oke, baik. Kalau misalnya untuk sorry tadi udah saham ya, balik ke surat berharga Ibu ya. Tadi saya agak lupa. Tadi sih saya tanya kalau SBS Bank Indonesia bisa nggak, bisa ya. Tapi kalau misalnya sekarang nih Ibu, sekarang kan ada pengembangan ya Ibu ya, istilahnya pengembangan terkait produk sukuk itu sendiri ya Ibu ya. Misalnya kayak sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah gitu misalnya Ibu ya. Oke. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih Ibu, apakah kalau misalnya memang ada produknya ya, misalnya sudah ada produknya itu BPKH bisa nggak sih masuk ke sukuk daerah? Itu Bisa, dimungkinkan, heeh, bisa juga. bisa. Ada itu sebenarnya municipal bond itu bahasa Inggrisnya gitu ya, municipal Ya, bond itu salah satu yang kami sedang kaji juga ya Mas ya. Jadi memang tapi belum ada nih histori penerbitan sukuk daerah, belum ada ya, baru baru mau akan sih gitu. Dan itu kami sudah ikut beberapa kali diskusinya, juga sudah approach beberapa pihak terkait gitu. Cuma memang perlu waktu mungkin ya untuk bisa sampai terbit betul-betul instrumennya gitu. baik. Nah, mungkin ini ada pertanyaan ya Ibu ya, titipan pertanyaan dari teman-teman misalnya. Eh, apakah ada urgensi untuk mengubah profil resiko BPKH tadi ya Ibu ya, dari low to moderate tadi ke profil investasi yang lebih agresif dalam jangka waktu menengah gitu Ibu. Kira-kira ada nggak sih gitu? Misalnya, mungkin nggak sih misalnya profil investasi BPKH ini lebih agresif seperti itu? Oke, jadi sejauh ini kami masih low to moderate sih Mas. Kenapa? Karena BPKH ini nggak punya modal. Mungkin perbankan atau lembaga-lembaga lain yang berinvestasi itu bisa menyasar resiko yang lebih tinggi karena mereka ada modal gitu. Artinya kalau ada kerugian kan harus diserap oleh modal kan. Sementara kita nggak punya modal nih, semuanya adalah kewajiban gitu. Jadi ketika ada kerugian, maka kita nggak mau nih sampai mengurangi nilai manfaat, apalagi pokok dananya jamaah haji gitu. Jadi
selama kita masih belum memiliki modal, seperti mungkin masih akan terus di low to moderate sih. Ini juga sudah jadi concern pimpinan kami sih untuk dibahas lebih lanjut gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ada juga nih Bu, pertanyaan dari teman-teman nih. Masih bingung nih pengelolaan dana haji nih. Sekarang kan dikelola oleh PKH. Nah, masih ada nggak sih hubungannya PKH dengan Kemenak gitu kan? Dalam pengelolaan dana haji ya Ibu ya, pengelolaan haji ini. Apakah Oke, memang seperti apa sih hubungannya? Silakan Ibu. Oke, jadi untuk jadi seperti yang tadi kami jelaskan ya, BPKH itu tugasnya mengelola keuangan haji. Jadi memang pure kami mengelola keuangan hajinya saja. Adapun untuk penyelenggaraan ibadah haji, terus penentuan biaya haji, penyelenggaraan perhotelan atau catering di Arab Saudi itu full wewenangnya Kemenak gitu. Kami hanya mengelola keuangan haji yang meliputi tadi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji gitu. Kalau dulu kan semuanya di Kemenak ya, setelah ada BPKH, keuangannya dihandle oleh BPKH. Keuangannya saja, pengelolaan dana saja ya Ibu ya. Sedangkan istilahnya penyelenggaranya tetap di Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik. Kalau untuk tadi ini Bu, ada teman-teman juga bertanya nih. Izin bertanya, kalau untuk bank syariah ya Bu ya, penempatan di bank syariah, itu bank syariahnya luar atau dalam negeri itu? Tadi kan kalau misalnya yang investasi luar negeri baru satu tadi ya Ibu ya, itu dijelaskan. Nah kalau untuk bank syariah gimana nih? Apakah pure di bank syariah dalam negeri atau ada yang di luar negeri? Gitu Ibu. Oke, untuk penempatan deposito ini masih di bank-bank syariah di Indonesia sih, banyak listnya ya bank syariah mitra investasi kami yang di mana kami menempatkan dana deposito jamaah haji gitu. Dan ini mungkin ada hubungannya juga dengan isu likuiditas gitu. Jadi penempatan di deposito bank-bank syariah itu sekitar 33% itu kan kalau biaya haji per tahun itu yang kami keluarkan per tahun itu sekitar 15 triliun. Sementara yang kami per tahun 15 triliun ya Ibu ya. 15 triliun ya terakhir yang kemarin waktu masih ada keberangkatan haji itu 15 triliun. Jadi kan sementara makanya kami harus menyediakan likuiditas minimum 2 kali keberangkatan haji. Sementara kan kami naro di penempatan bank syariah itu sekitar tadi 33% ya atau setara 50 triliun. Artinya kan itu kalau 15 kali 3 kan 45 triliunan ya. Artinya ada 3 kali dana keberangkatan haji yang ada di penempatan. Nah itu kan dana deposito itu kan bisa kami tarik sewaktu-waktu gitu dan memang sudah bank-bank syariah juga istilahnya rutin gitu tiap tahun memang kalau kondisi normal pasti ada pengeluaran untuk keberangkatan haji gitu. Jadi tidak ada masalah tidak ada isu dalam likuiditas, tidak ada masalah. Jadi istilahnya BPKH sudah mempersiapkan untuk 3 kali keberangkatan ya istilahnya Ibu ya. Betul. Jadi istilahnya nggak ada lah isu istilahnya Indonesia kita kekurangan dana untuk memberangkatkan jemaah tahun ini itu nggak ada ya karena sudah disiapkan untuk 3 tahun ke depan istilahnya Ibu ya. Gitu penempatan deposito itu liquid ya, artinya kita bisa tarik sewaktu-waktu dan bank-bank juga sudah paham nih, kalau musim haji ya dananya dipakai buat haji gitu. Oke, baik. Jatuh. Sorry. Baik Ibu, sangat menarik ini diskusinya Ibu. Nah, sebenarnya nih ya Bu ya, tujuan akhir BPKH dalam mengelola dana itu seperti untuk apa sih Ibu sebenarnya? Kalau saya dengar katanya ya informasinya dana penyelenggaraan ibadah haji itu lebih dari yang istilahnya kita bayarkan ya Ibu ya. Apakah tujuannya untuk menutupi itu atau gimana sih istilahnya Ibu? Gitu. Boleh dijelaskan sih Bu, sebenarnya berapa sih dana seorang jemaah haji untuk dana untuk mengcover seorang jemaah haji dalam melakukan ibadah seperti itu. Nah, dengan apa yang kita bayarkan itu sebenarnya berapa kali yang ada gap nggak sih di situ gitu?
Iya betul. Kami sebagai lembaga keuangan ya tentunya ingin sustain ya pengelolaan jemaah haji berkelanjutan terus gitu. Karena kan ibadah haji ya akan terus ada sampai hari kiamat gitu ya. Nggak akan mungkin orang berhenti berangkat haji gitu. Kecuali temporer seperti saat ini di mana ada kondisi pandemi gitu. Nah, mungkin untuk rasionalnya kita bisa compare dengan umroh umroh aja ya gitu. Umroh aja Oke, umroh. yang kita berangkat sekitar 9 sampai 10 hari dengan 9 sampai 10 hari di Mekah 5 hari, Madinah 5 hari mungkin ya dengan biaya pesawatnya itu kurang lebih bisa 25 juta ya. Sementara biaya haji itu selama 40 hari dengan kita ada juga living cost ada sekitar 1.500 real atau setara 6 juta rupiah yang kami kembalikan kepada dana haji. Ini untuk haji reguler ya, yang kami kembalikan ke jemaah untuk living cost sekitar setara 6 juta. Jadi kan berarti sebenarnya real biaya hajinya dikurang itu kan gitu Ya, nominalnya. Nah, itulah tugas kami untuk menutup biaya per jamaah gitu. Itulah makanya kami melakukan penempatan deposito, investasi di instrumen-instrumen yang memiliki risk dan return yang baik gitu. Memang tantangan itu tadi sih kita juga pengen banget gitu ada di investasi langsung dan lainnya juga bersentuhan langsung gitu ya dengan jemaah haji gitu. Tapi pelan-pelan dan hati-hati kami melakukannya. ya, ya. Karena memang investasi langsung di BPKH ini nanti istilahnya untuk manfaat jemaah haji itu sendiri ya, Ibu ya. Karena Betul. informasi yang saya dapat itu kalau investasi langsung itu harus ditempatkan ke pendanaan yang istilahnya sektor-sektor yang mendanai Ya, akomodasi jamaah haji itu sendiri, ya entah itu sektor-sektor yang cateringnya, berhubungan dengan penyelenggaraan haji ya ya, betul. ekosistem haji itu sendiri ya, Ibu ya, apakah itu catering Diutamakan ke sana sih, diutamakan ke sana. diutamakan ke sana. Jadi memang saya dananya nggak kemana-mana ya, tapi buat jemaah haji itu sendiri juga ya, Ibu ya. Betul, betul. Baik Ibu, sangat menarik Bu Mutia diskusi hari ini. Nggak kerasa nih waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Mungkin Ibu sebelum kita akhiri, mungkin tadi pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Sebelum kita akhiri saya boleh Bu, kami dikasih istilahnya closing statement dari Ibu Mutia dari mewakili BPKH RI terkait Baik. pengadaan haji ini. Silakan Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari BPKH yang saat ini mengelola dana kurang lebih 150 triliun. Kami sampaikan, kami tekankan tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi, juga tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang menimbulkan resiko tinggi bagi dana jemaah gitu ya. Closing statementnya adalah hashtag dana haji aman gitu. Oke, dana haji aman, jadi harus diviralkan ya Ibu ya istilahnya Ya, ya, betul untuk betul. Insya Allah mengimbangi aman. ya, insya Allah aman untuk mengimbangi istilahnya kabar-kabar yang agak negatif ya Ibu ya, yang kurang 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 istilahnya kebenarannya dipertanyakan sebenarnya ya Ibu Betul. ya, gitu. Baik ya Ibu Mutia, terima kasih banyak untuk diskusi sore ini. Eh, Mungkin di lain waktu boleh ya kita undang lagi ya Ibu ya, kalau ada kesempatan Boleh, kita boleh banget ngobrol. Mas, boleh banget. Kami berterima kasih sekali atas kesempatannya di sore hari ini, Mas Arief. Baik, baik Ibu, sama-sama Ibu. Baik, Bu Mutia, teman-teman, kalau gitu kita pamit dari admin Pasar Modal Syariah. Saya Rifai Wibowo, mohon izin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Makasih. Ya, izin saya end ya Ibu ya.